Oke. Uh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Hai, maaf ya tadi ke pause, ada problem. Uh, selamat selamat datang di pelatihan self image. Yeay. Selamat sore. Apa kabar sih kalian? Oh, Yasinta stres. Nice. Baik, oh Amel baik. Bagus Amel. Cukup baik, Linda. Udah nggak atit? Oke, lupa. Nah, ya, di sini saya adalah Hanum Kusumastri dari Pendidikan Luar Sekolah C 2015 Universitas Negeri Jakarta. Saya akan mengadakan pelatihan tentang self image untuk menumbuhkan percaya diri. Sebelum itu, aku boleh kenalan dong sama kalian. Coba dong kalian kenalin satu-satu namanya siapa, asal dari mana, universitas mana. Ayo, dimulai dari siapa nih? Oke, yang pertama ada Linda Bekasih UNJ. Oke, Linda. Terus kemudian ada Amel dari Jakarta Pusat nih. Oke, yang ketiga ada halo Kak, nama saya Sinta Amanda. Oh Amanda, hai Amanda. Dari PLSC 2015 UNJ, rumah saya di Tambun, tapi di bagian agak elitnya apa bercanda. Oke, nggak apa-apa, slow. Oke. Yang lainnya nih. Hai Kak, saya Dini dari Jakarta. Oke, mana skip? Oke, Bot. Gue tahu dari Cakung lu. Lanjut ya. Kita mulai langsung. Nah, untuk mengetahui self image dapat menumbuhkan percaya diri, kita harus tahu dulu terlebih dahulu poin-poinnya. Di sini ada 3 poin nih. Yang pertama adalah kenali self image Anda. Self image. Ih beneran. Dari sananya self image. Itu beneran. Sel-sel image dalam diri Anda, oke? Selanjutnya ada penyebab kegagalan. Nih, kalian harus tahu nih penyebab kegagalannya itu apa aja. Nah, yang ketiga itu adalah kiat percaya diri agar meraih yang terbaik. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Emosi aku, oke. Kata Anda lanjut. Kemudian ada yang baru nih ya. Hai Fiska Amelia. Hai Fiska. Kalian hai dulu dong sama Fiska. Hai. Boleh kenalin gak nih Fiska Amelia? Asalnya dari mana?
universitas mana? Kita hai-hai dulu aja. Ya. Hai Tiska. Oke, lanjut. Kemudian ada di sini ada kenali kelebihan dan kelemahan dalam diri Anda. Nih, kalian ada yang tahu nggak sih kelemahan sama kelebihan dalam diri Anda? Dalam diri kalian-kalian nih, ada yang tahu nggak? Oke, sepertinya tidak. Atau kata aku mau kasih tahu ya. Oke ya, Sinta. Kakak aku sakit perut. GWS Mona. Oke, kita lanjut ya. Kelemahan dalam diri Anda itu, oh, kalau kata ini apa nih? Tahu saya lemah kalau udah ada yang nyakitin. Curhat ya. Curhat colongan nih. Oke, lanjut ya. Nah, di sini di kelemahan dalam diri Anda itu disebutnya adalah kompleks inferiority. Kalian ada yang tahu nggak sih arti dari kompleks inferiority itu apa? Kita pelan-pelan aja ya, guys. Ada yang tahu? Belum tahu. Anda dengar, Kak? Dengar aja kan? Tapi lupa. Oke. Nah, dijelasin ya. Kompleks inferiority itu adalah serangkaian pikiran dan perasaan yang menganggap dirinya lebih rendah atau underestimate terhadap orang lain atau lingkungannya. Sikap diri ini membawa Anda menjadi rendah diri, tidak percaya diri, pasrah pada keadaan, dan tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Kalian ada yang merasa kayak gitu nggak sih? Ada yang merasa menjadi rendah diri, tidak percaya diri, kadang oke, manusiawi ya itu. Hai Fiska, kembali lagi Fiska. Kadang oke. Lanjut ya. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya di sini ada kamu mau nanya iya apa ya? Yes? Yang tadi menganggap diri rendah sama merendah apa bedanya Kak? Menganggap diri rendah sama merendah apa bedanya Kak? Sebenarnya sama aja. Menganggap diri rendah kan sama-sama sama merendah sama-sama merendahkan diri sama aja sama artinya sama-sama aja artinya. Pusing gak tuh? Pusing kan? Jangan ketawa loh. Ngaco banget tuh. Astagfirullahaladzim. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian ada kompleks superiority. Ada yang tahu nggak nih kompleks superiority? Sepertinya tidak. Oke. Nah, kompleks superiority itu adalah serangkaian pikiran dan perasaan yang menganggap dirinya lebih tinggi atau overestimate terhadap orang lain dan lingkungannya. Sikap diri ini membawa dampak pada tinggi hati, terlalu percaya diri, angkuh, sombong, mau menang sendiri, dan lain-lain. Kalian ada yang merasa kayak gitu nggak sih? Merasa menjadi terlalu percaya diri, angkuh, sombong. Kalian ada yang merasa kayak gitu nggak? Aku kalem halah. Kayaknya pernah. Oh ya Sinta pernah ya. Oke. Itu yang Adinia bohong banget ya kalem. Kita mau nanya ya oke ya Sinta mau nanya apa? Menganggap diri tinggi sama meninggi apa ya beda dong. Nah, itu pasti beda. Ini ada-ada aja ya. Skip.
Lanjut. Nah, kemudian ada penyebab. Oh ya Kak, orang mau tahu. Ih lagi. Beda dong menganggap diri tinggi sama meninggi apa. Sama deh. Sama-sama sombong. Sama. Nah, tolong ya pertanyaan dari Yasinta. Filter lagi. Kesel ya. Peserta orang tahu baik. Yang jelas dong. Temen lu. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Yasinta. Lanjut ya, ada penyebab seringnya gagal. Nah, di sini ada dua penyebab terjadinya seringnya kegagalan nih dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Yang pertama itu adalah cermin sosial. Yang kedua adalah buruknya citra diri. Nah, penyebab kegagalan bukan karena segalanya sulit membuat kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani maka segalanya menjadi sulit. Nah, itu adalah penyebab kegagalan. Selanjutnya di sini ada kan tadi ada cermin sosial. Cermin sosial itu terbagi menjadi 3 hambatan. Yang pertama itu adalah hambatan genetika. Nah, selanjutnya ada hambatan psikis dan yang terakhir itu adalah hambatan lingkungan. Hambatan genetika berasal dari diri kita sendiri. Kalau dari psikis itu dari dari lingkungan dari kita sendiri juga, dari mental kita. Terus kalau yang hambatan lingkungan itu ya dari lingkungan kita sendiri, dimulai dari keluarga, baru masyarakat, seperti itu. Lanjut. Giat percaya diri agar raih. Nah, ada yang mau nanya. Contoh hambatan genetika gimana Kak? Tadi yang genetika itu jadi gini Mel, kalau genetika itu berasal dari diri sendiri. Contohnya apa ya? Genetika gen. Ya gen sombong. Gen terlalu percaya diri, over lah gitu. Terus kalau kata Yasinta, kenapa psikis menjadi salah satu penyebab kegagalan Kak? Nah, psikis kan kayak mental gitu kan. Mental itu kan berpengaruh menjadi salah satu yang menyebabkan kegagalan itu sendiri. Cepet juga ya, iya. Terus kalau cacat termasuk hambatan genetika nggak? Bisa sebenarnya Mel. Sebenarnya bisa. Cacat itu masuk ke dalam hambatan genetika. Cuman ya lebih di sini saya nggak nyebutin karena maaf itu lebih sensitif lah untuk topik itu. Oke, lanjut. Di sini ada kiat percaya diri agar raih yang terbaik. Kalian tahu nggak sih kiat-kiat percaya diri agar meraih yang terbaik? Nah, aku kasih tahu ya. Kiat percaya diri agar meraih yang terbaik nih. Yang pertama itu yang kita kiatkan itu adalah harus memiliki penampilan yang meyakinkan. Ada yang baru nih. Hai Anissa. Hai. Hai dulu dong, say hai. Hai Anissa.
Anissa udah muncul. Hai Fiska juga. Kalian dari mana nih? Kalau boleh tahu sebutin kelasnya dari mana, universitas mana. Di chat aja ya tulisnya. Kenalan dulu dong kita. Kenal-kenalan. Oke, lanjut. Tunggu ya teman-teman kita pada kemana nih? Tunggu ya, tunggu. Oke, lanjut ya. Karena nggak bisa di pause, kita lanjut. Nanti ya Sinta dan Nuna menyusul. Selanjutnya ada miliki penampilan yang meyakinkan. Kalian nih harus punya penampilan yang meyakinkan, baik itu penampilan yang formal maupun non formal. Kalian harus meyakinkan diri kalian sendiri. Oke? Selanjutnya, miliki cara pandang yang lebih baik. Maksudnya, kita harus terus-menerus berpikir atau memiliki cara pandang yang positif, yang negatif. Maka itu dapat menumbuhkan percaya diri yang lebih tinggi lagi. Oh iya. Ya, kenapa? Oke, lanjut ya. Oke, udah muncul tuh. Hai Sinta. Hai Mona. Bentar ya. Oke, yang ketiga itu adalah perbaiki self talk Anda. Maksudnya di sini adalah perbaiki cara berbicara Anda atau cara komunikasi Anda. Halo ya Sita. Hai. Hai. Welcome back. Nah, selanjutnya bentar guys. Selanjutnya yang terakhir itu adalah program pikiran Anda dengan imajinasi kreatif. Nah, kita sebagai manusia tuh harus punya pikiran yang kreatif. Harus sering terus-menerus berimajinasi agar kita pede. Tuh. Next ya. Nih dia. Contoh orang-orang yang berhak mau tanya, oke Amel, self talk gimana maksudnya? Nggak dengar masa? Oh ya, nggak ada suaranya.
Jadi self talk itu adalah cara berbicara kita atau komunikasi kita ya, arti dari self talk itu. Nah, di sini Anissa Rahim bertanya, bagaimana jika seseorang itu tidak memiliki self talk yang baik? Apakah citra diri hanya lewat bercakap atau bisa dengan hal lain? Oke, kita ke slide sebelumnya ya. Bagaimana jika seseorang itu tidak memiliki self talk yang baik? Ya kita harus memperbaiki self talk itu. Kan self talk itu sangat berpengaruh sangat besar untuk kehidupan kita kan. Self talk itu kan komunikasi kita, cara berbicara kita. Kalau misalnya kita self talk yang nggak benar, nggak baik, ya orang yang bakal nggak suka sama kita. Kalau misalnya self talk kita baik, orang lain pasti akan suka sama diri kita, karena self talk itu kan kayak salah satu yang mencerminkan diri kita baik atau enggaknya. Oke. Terus apakah citra diri hanya lewat bercakap atau bisa dengan hal lain? Sebenarnya citra diri itu banyak, bisa tidak hanya lewat bercakap aja, lewat penampilan, cara berpikir kita, seperti itu sih. Melalui itu kan kelihatan citra diri kita tuh seperti apa. Lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh. Oke. Nah, di sini ada contoh orang-orang yang berhasil sukses. Nah, aku nih ngambil 2 contoh orang-orang yang hebat. Salah satunya yang ada di Indonesia nih. Kalian kenal kan nama 2 gambar ini? 2 orang ini nih. Kalian ada yang kenal kan? Cung, siapa yang tahu Raisa? Tidak. Oh, Dini udah kenal. Oh. Ada yang tahu Richiga? Tidak. Oh, Mona tahu. Oke. Hebat Mona, belum kenalan. Oke, ntar habis ini kenalan ya. Oke, yang aku akan menjelasin yang Raisa dulu. Kenapa di sini menjadi orang yang berhasil sukses? Karena Raisa itu berawal dari nyanyi atau manggung-manggung di sekolah, di kafe, terus kemudian dia menjadi penyanyi di bandnya Kevin Aprilio untuk acara-acara pensi. Habis itu baru dia jadi backing vokal di grup Run di acara Java Jazz seperti itu. Selanjutnya makin kesini kan banyak yang nawarin juga suara Raisa yang bagus, yang indah sekali. Habis itu sampai kemudian makin lama kan masuk ke TV, muncul di TV gitu, muncul di YouTube, jadi terkenal deh sampai bisa ngadain konser gak hanya di Indonesia aja tapi juga di luar negeri kayak gitu. Lanjut ya, kita ke Richiga. Nah, kalian nih kalau misalnya pengen tahu, Richiga ini adalah rapper asal Indonesia. Kalau nama aslinya Brian Emmanuel, nama panggungnya aja Richiga, oke? Nah, kalau Richiga ini berasal dari Twitter. Dia Twitter jadi komedian di Twitter. Karena komediannya itu dia terkenal di Twitter, orang-orang tahu kalau dia itu pintar sampai dia upload sebuah video rappernya dia di YouTube yang That's Cake, karena rappernya juga bagus, makanya dia jadi terkenal sampai bisa ngadain konser di negara Amerika, dan saat ini sedang merambah ke konser ke Asia. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Belum ada. Oke. Lanjut ya. Lanjut.
Nah, kemudian ada self-talk. Seperti yang tadi udah dibahas kan, self-talk itu adalah cara berbicara kita atau cara komunikasi kita. Nah, di sini itu self-talk juga sebagai kekuatan bahasa. Di sini ada 3 poin dari self-talk. Yang pertama itu adalah Anda digerakkan dan bergerak karena bahasa. Nah, untuk berkomunikasi itu pasti digerakkan dan bergerak karena bahasa. Mau bahasa apapun itu menjadi kekuatan dari self-talk sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa yang positif akan menggerakkan Anda ke arah yang lebih positif. Dan begitu juga sebaliknya, jika bahasa yang Anda gunakan itu adalah negatif, maka akan menggerakkan Anda ke arah yang lebih negatif. Makanya lebih baik itu berbicara self-talk, jangan kasar ya, jangan berbicara kasar. Oke, nggak ada kan yang berbicara kasar di sini? Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah harus memperhatikan bahasa atau kalimat yang ada pada diri Anda. Nah, ini kalian harus memperhatikan bahasa atau kalimat, jangan menyinggung, jangan bahasa yang kalian itu tuh menyakiti orang lain. Ya, itu tidak boleh. Kita lanjut ya. Nah, sebelumnya nih ada yang mau bertanya nggak? Oh, apa nih? Kalau orangnya nyablak gimana, Kak? Nah, itu harus diperbaiki, harus latihan terus, harus di-stop. Nggak boleh terus-terusan nyablak, nggak baik kalau kata orang gitu. Oke? Oke, Sinta? Wah, aku sekali. Aku ya, Din. Kasihan Balajar. Ya ampun. Ada apa dengan Balajar? Ya, Sinta kayaknya Balajar nih ya. Apa bukan? Iya, oke. Terus apa dong? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada contoh-contoh self-talk. Nah, contoh-contoh dari cara berbicara kita atau komunikasi kita nih. Nah, contoh-contoh self-talk ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu, oke, Kak mau nanya nanti, oke nanti ya. Contoh-contoh self-talk itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada contoh self-talk positif, dan yang kedua itu adalah contoh self-talk negatif. Kalau boleh tahu ya Sinta mau nanya apa nih? Silakan kamu bertanya. Mau nanya, saya cantik termasuk self-talk positif atau cuma sekadar kepedean ya? Wah, nice sekali ya Sinta. Oke, saya cantik termasuk self-talk positif, itu termasuk self-talk positif karena itu bisa mempertingkatkan rasa percaya diri Anda. Walaupun itu kalau orang bilang kepedean, tapi ya percaya diri aja. Oke? Itu bagus kan untuk mempertingkatkan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, self-talk itu bentuknya motivasi diri ya Kak. Nah, ini benar nih ya, Anissa Rahim. Self-talk itu bisa juga menjadi motivasi dalam diri seseorang. Karena kan self-talk itu kan mempengaruhi ya. Kalau kata Dinia luar, aduh. Kalau kata Yasinta berarti saya cantik. Cantik sekali kamu Yasinta. Hai cantik. Namanya ganti ya cantik. Oke. Kalau kata Rizkita Amelia nih, cara meningkatkan self-talk yang baik gimana Kak?
Cara meningkatkan self talk yang baik, latihan terus menerus, motivasi yang kedua itu motivasi diri Anda dengan hal-hal yang positif. Kan itu hal-hal positif itu kan akan membawa Anda ke arah yang lebih baik gitu, akan meningkatkan self talk yang lebih baik juga. Seperti itu, Amel. Ada lagi yang mau bertanya? Apa nih ya, Sinta? Yes. Oke, okay. Saya akan menjelaskan contoh self talk positif ya. Contoh self talk positif ini ngambil 3 aja. Yang pertama itu saya sukses, saya percaya diri, dan gue bisa. Nah, selanjutnya ada contoh self talk negatif. Yang pertama itu adalah saya bosan, saya benci, ih gue bete banget, kayak gitu ya self talk negatif. Oke, ini ada dari Yasinta bertanya, kan gue bete banget termasuk self talk negatif. Tapi kalau kenyataannya emang bete banget gimana kan? Kan itu kenyataan. Bener, sebenarnya kayak gitu kenyataannya. Itu kan real, emang lagi bete kan, makanya masuk ke self talk negatif. Pertanyaannya nyebelin ya. Oh iya, seperti itu ya Sinta. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada imajinasi kreatif. Imajinasi, oke? Kalian tahu kan imajinasi kreatif? Kalau kata Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Ya, nah ini bagus banget nih. Imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Selanjutnya di sini adalah imajinasi adalah tentang masa yang akan datang. Gitu. Nah, di sini nih ada contoh berimajinasi kreatif. Nah, kalian mau tahu kan cara gimana bisa berimajinasi kreatif? Oke, sebutin ya. Yang pertama itu adalah ciptakan gambar tentang tujuan Anda seolah-olah sudah terjadi. Nah, kalian nih harus tahu tujuannya tuh apa. Penggambaran di otak kalian tuh seperti apa. Nah, ciptakanlah gambar itu, kalian rangkai gambar-gambarnya seperti apa gitu. Terus yang kedua itu ada imajinasikan dengan detail dan jelas cara Anda dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, sekarang lebih detail lagi dan lebih jelas lagi cara Anda dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari Anda menciptakan gambar yang berimajinasi itu seperti apa, ya? Bentar. Apa nih kata Yasinta? Yasinta nulis apa?
Iya, kenapa ya Sinta? Kenapa cantik? Saya manggil. Manggil-manggil. Lanjut ya, yang ketiga itu, nah setelah menciptakan gambar tentang tujuan, kemudian lebih detail lagi dan lebih jelas lagi dalam mencapai tujuan tersebut, kalian harus ulangi secara terus-menerus imajinasi Anda itu. Biar nggak lupa, biar kalian tahu tujuan dari penggambaran imajinasi kalian itu seperti apa. Dan yang terakhir itu, imajinasi tidak boleh diliputi oleh keraguan dan Anda harus yakin. Nah, di sini nih, kalian kalau mau berimajinasi tuh nggak boleh ragu, harus sungguh-sungguh, dan Anda harus yakin gitu, nggak boleh goyah sana sini. Nih, ada yang mau bertanya? Oh, oke. Okay. Kalau kata Yasinta, tujuan saya menikah dengan Harry Styles. Oh, oke. Okay. Apakah saya harus yakin dan sungguh-sungguh? Boleh banget ya, Sinta. Head. Ibu. Ibu. Ya. Kamu mempunyai imajinasi kreatif yang sangat tinggi. Nice. Eh, mana diam aja. Mana sakit. Oh ya. Oke.
Oke, kata Karis kita, kau pernah punya pengalaman tentang yang kekurangan itu nggak? Terus mensiasati atau memotivasi diri gimana caranya? Oke, oke, nih ya, Amel lagi bertanya, kau pernah punya pengalaman tentang yang kekurangan itu nggak? Terus mensiasati atau memotivasi diri itu gimana caranya? Untuk pengalaman tentang kekurangan itu setiap orang pasti ada dong punya kekurangan itu. Aku juga pernah ngalaminnya. Terus kalau cara mensiasatinya atau memotivasi diri itu gimana? Ya terus berpikir positif. Dengan cara itu sangat dapat mempengaruhi semuanya, moodnya jadi benar, pandangannya jadi benar, ngelakuin hal apapun juga jadi benar. Kalau terus-terusan negatif, pasti ya semuanya yang dipandang akan negatif. Kalau gitu motivasinya itu ya itu tadi, terus percaya pede aja, nggak boleh malu, nggak boleh minder. Kalau orang bilang kata kepedean juga ya udah slow aja. Oke. Terus oke, kalau kalian sendiri nih, kalian punya pengalaman tentang kekurangan itu nggak sih? Nah, motivasi kalian juga nih, kalau boleh tahu apa aja? Kalau kita nggak pede gimana? Nah, kamu harus terus-terusan latihan biar pede ya. Pede itu penting loh buat diri kamu, karena itu sangat berpengaruh, sangat besar pengaruhnya. Kalau kalian sendiri nih ada pengalaman tentang kekurangan juga nggak sih? Kurang percaya diri, terus motivasinya tuh dapat dari mana untuk untuk cara apa ya mensiasatinya kekurangan tersebut? Ya, Linda. Oh ya, Sinta. Oke ya, Sinta dulu nih. Ya, Sinta orangnya pede ya. Bagus banget ini. Emang anak PLS harus pede. Dimulai dari ya, Sinta. Ada kak, kadang kalau suka cowok, kadang kalau suka cowok suka nggak percaya. Ada kak, kadang kalau suka cowok suka nggak percaya diri. Oh, I see. Uh, kayak itu wanita sekali ya. Suka nggak percaya diri, malu-malu. Oke, selanjutnya Linda. Ulang kak pertanyaannya. Kalian punya nggak sih pengalaman kekurangan itu pernah punya pengalaman kekurangan dalam hal percaya diri, terus bagaimana cara kalian mensiasatinya? Apakah kalian dapat motivasi dari mana mungkin? Ya ini kata Dini ya. Kalau kata Dini, ada kak kalau pakai baju baru malu kadang masih kegedean. Besok-besok beli bajunya yang ngepres ya. Dia gak kegedean. Jadi gak pede tahu. Kalau kegedean langsung bawa ke tukang jahit. Oke. Dikecilin. Nice. Mona asik ya minum apa? Dawet. Kadang mencong jahitannya. Oke, besok-besok Dini yang ngejahit ya, biar nggak mencong. Terus dipakein garis, biar lurus. Mana minum cukup pendek.
Bentar ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri pelatihan ini. Nah, untuk peserta pelatihan seperti Aginia, Rizkita Amelia, Yasinta, Mona, Linda, Anissa Rahim, dan Rizka, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya mengikuti pelatihan self image untuk menumbuhkan percaya diri. Semoga pelatihan ini menjadi bermanfaat buat kalian semua dan makin bisa meningkatkan atau menumbuhkan rasa percaya diri Anda. Oke? Kalau gitu pelatihan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Makasih.